Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita, kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan siapa saja di antara manusia yang bisa menggabungkan dua sifat yang mulia, yaitu sifat iman dan juga sifat ilmu. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman saja, baik disebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang dua sifat yang seharusnya kita semua berusaha untuk memilikinya, yaitu beriman dan juga memiliki ilmu. Kita lihat penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, al-ulama fawqal mu'minina bisab'i mi'atin darajah. Ulama itu kedudukan ulama, yakni kedudukan ahlul ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, kedudukannya dia lebih tinggi berapa derajat? 700 kali lipat dari kedudukannya siapa? Orang-orang yang beriman.
Kalau orang beriman saja sudah memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, maka Ibnu Abbas mengatakan ketika seorang dapat mengumpulkan antara iman dengan ilmu, maka kedudukannya dia 700 kali lipat lebih tinggi dari hanya sebatas orang-orang yang beriman. Kemudian beliau mengatakan ma baina darajataini mi'atu amin. Antara satu derajat ke derajat berikutnya jaraknya kurang lebih 100 sama 100 tahun. Ini yang berkata seperti ini adalah Ibnu Abbas, ahlu tafsir, orang yang didoakan oleh Nabi SAW mengerti ilmu tafsir. Makanya dia dikatakan oleh para ulama ahlu tafsir nomor 1 adalah Ibnu Abbas. Tidak ada yang bisa mengalahi kehebatannya dalam ilmu tafsir, karena beliau mendapatkan doa dari Nabi SAW dan juga beliau mendapatkan ilmu langsung dari Nabi SAW. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ahlul ilmu mereka telah wafat puluhan bahkan sampai ratusan tahun yang lalu, tapi seakan-akan mereka masih hidup bersama kita hari ini. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi. Kenapa? Seakan-akan mereka seperti masih ada bersama kita. Kenapa tuh? Kenapa Jun? Kenapa Mas? Hah? Allah tinggikan derajatnya. Julian Saf? Kenapa mereka seakan-akan masih ada? Karena Allah muliakan. Yang lain? Karena ilmunya masih ada. Karena hakikat orang yang hidup dan orang yang mati yang sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi adalah orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Orang yang berzikir pada Allah itu hakikatnya mereka lah orang yang hidup sebenarnya. Dan orang yang tidak berzikir pada Allah, maka pada hakikatnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mereka bagaikan bangkai yang berjalan. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan demikian, perumpamaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, mereka ini adalah orang-orang yang jasadnya telah tiada, puluhan bahkan mungkin ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, tetapi seakan-akan orangnya masih
ada, masih hidup. Inilah peran sertanya Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang Allah berikan buat mereka-mereka yang punya ilmu agama. Kemudian juga berdasarkan apa yang kita jelaskan pertemuan yang lalu, lafadz yarfa'u dalam bahasa Arab itu termasuk bagian dari fi'il mudhari yang memiliki makna sedang berlangsung atau akan berlangsung. Sedang berlangsung atau akan berlangsung. Ya. Sehingga wafatnya mereka tetapi mereka tetap ditinggikan, tetap dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah meninggikannya dalam proses sedang berlangsung dan atau akan berlangsung. Jadi walaupun orangnya telah meninggal, tetapi proses pengangkatan derajatnya terus apa? Terus berlangsung. Kitab yang paling banyak dibahas di bumi ini setelah Al-Quran apa? Apa Faisal? Kitab yang paling sering dibahas, yang paling banyak orang bahas. Hah? Kitab apa? Kitab Bukhari. Enggak, sedikit orang bahas Bukhari. Karena Bukhari harus punya keahlian khusus. Tidak setiap orang bisa bahas Bukhari. Orang mau buka Bukhari, itu dia harus menguasai ilmu mustalah hadis. Gak bisa enggak. Karena dia mau bahas kitabnya orang yang cerdas. Gak mungkin yang bahas orang-orang yang ilmunya gimana? Ilmunya gimana Mas Agus? Cetek. Ilmunya pas-pasan. Gak mungkin. Gak mungkin. Antum makanya cari kitab pembahasan Sahih Bukhari itu sangat jarang. Sangat jarang. Sangat jarang. Kenapa? Karena kitabnya orang cerdas, kitabnya orang jenius, dan tidak boleh dibahas kecuali oleh orang-orang yang serupa atau paling tidak mendekati Bukhari, terutama tentang ilmu hadis. Kitab yang paling banyak dibahas adalah kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Itu hampir di setiap tempat, hampir di setiap masjid dibahas Riyadhus Shalihin. Dan saudaranya Arba'in An-Nawawi, itu paling banyak setelah Al-Quranul Karim. Imam Nawawi sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Antum tahu gelar untuk Imam Nawawi? Orang berikan gelar buat Nawawi apa? Dipanggil apa oleh orang-orang? Ada orang yang memanggil Nawawi dengan satu gelar, yang gelar itu Imam Nawawi nggak suka. Apa? Yudo. Gelarnya Muhyiddin. 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 Gelarnya itu buat Imam Nawawi, Abu Zakaria. Apa artinya Muhyiddin, Sal?
Searching dulu. Muhyiddin artinya penghidup agama. Jadi Al-Imam Nawawi dianggap sebagai orang yang menghidupkan agama kembali. Itu gelar yang diberikan oleh orang-orang untuk Imam Nawawi, Muhyiddin. Gimana reaksinya setelah tahu dia digelari Muhyiddin? Senang nggak? Enggak, sama sekali dia nggak senang. Bahkan dia mengatakan, saya tidak halalkan. Dia bilang gitu. Saya tidak halalkan orang yang memberikan saya gelar Muhyiddin. Subhanallah. Beda sama siapa? Oh, kita ya. Beda sama kita ya. Dia digelari oleh ulama Muhyiddin, tapi dia bilang apa? Saya tidak halalkan orang yang berikan gelar saya penghidup agama. Masya Allah. Itulah, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin merendah seseorang. Jadi kalau ulama mereka namanya tetap ada di bumi ini, walaupun fisiknya, jasadnya telah meninggal ratusan tahun yang lalu, karena di sini ada perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan tingginya kedudukan ahlul ilmu di sisi Allah. Tidak main-main, ya. Tidak main-main ahlul ilmu. Antum tahu Ibnu Abbas ini yang tafsirin ayat ini, dia muridnya Mu'ad bin Jabal. Ibnu Abbas ini muridnya Mu'ad bin Jabal. Karena Mu'ad itu dikatakan oleh para ulama penghulunya ulama di zaman sahabat Mu'ad bin Jabal. Bagaimana interaksi Ibnu Abbas atau bagaimana cara Ibnu Abbas bergaul dengan Mu'ad bin Jabal? Masih ingat? Ibnu Abbas kalau datang ke rumah Mu'ad itu enggak diketok pintu rumahnya, tapi ditungguin depan rumahnya. Sampai kapan? Sampai Mu'adnya keluar dari rumah. Sampai suatu ketika Mu'ad keluar, mendapati Ibnu Abbas tidur. Saking lamanya keluar, Ibnu Abbas ketiduran di depan pintunya rumah Mu'ad. Dibangunin. Kenapa nggak ketok-ketok aja? Ketok-ketok, saya keluar. Antum ini kan keponakannya Rasul, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Maka apa kata Ibnu Abbas? Beginilah Nabi kita mengajarkan bermuamalah dengan ulama-ulama kita. Saking tingginya kedudukan ulama. Maka nggak sampai di situ jemaah. Saat mereka mau berjalan menggunakan tunggangannya, Ibnu Abbas mempersilahkan Mu'ad naik ke atas tunggangannya. Kemudian apa yang terjadi? Ibnu Abbas disuruh naik sama Mu'ad, enggak.
saya yang tarikin. Dan beginilah kami dididik bermuamalah dengan ulama-ulama kita. Gitu. Lihat tingginya. Bagaimana? Bagaimana antum tidak memuliakan seorang ulama kalau mereka dimuliakan oleh Rob antum? Ya enggak? Bagaimana tidak dimuliakan para ulama? Mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Rob kita. Cukuplah Allah yang memuliakan mereka. Kalaulah manusia-manusia jahil tidak memuliakan ahlul ilmu. Itu satu poin tentang tingginya seorang ahlul ilmu, kedudukannya. Ya, nanti antum tahan dulu pertanyaannya. Ustadz, siapa itu ulama? Oke? Siapa itu ulama? Nanti di sini dijelaskan oleh Ibnu Jamaah. Ulama adalah banyak penjelasannya. Satu lafaz yang disandang oleh seseorang yang memiliki interaksi luar biasa dengan Allah dan ilmu. Taib, ada soal sampai sini? Sampai di ayat ini? Oke, kita lihat ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Allah Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Baca artinya siapa? Fikri. Sebab Allah bersaksi menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sebagai yang menegakkan keadilan, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu juga bersaksi demikian. Baik. Lihat kedudukan ahlul ilmu di sini. Penulis mengatakan bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Syahidallahu. Allah memulai dengan dirinya sendiri yang menjadi saksi. Saksi apa? Saksi apa? Hah? Menjadi saksi apa? Yang menjadi saksi tidak ada ilah kecuali Dia. Jadi Dia sendiri menjadi saksi untuk dirinya. Jelas? Allah. Taib, pertanyaan saya. Kenapa lafadznya ilah? Kenapa bukan Rabbah? Joni?
Kalau Rob, semua makhluk sudah mengakui. Baik. Jadi kita belajar mulai teliti, ya, mulai teliti. Insya Allah, semoga Allah berikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Jadi kenapa? Ya bisa juga sih dijawab karena sudah dari sononya gitu ya. Bisa nggak dijawab gitu? Itu jawaban siapa? Jawaban siapa? Jawaban orang awam, ya. Jawaban orang awam. Irwan mana Irwan? Wan? Kumaha damang? Baik. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi, Allah yang menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Kenapa tidak disebut Rabbah? Ini ada kaitannya dengan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Makanya kalau nggak ngerti rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, pasti nggak ngerti Al-Quran. Nggak mungkin nggak. Karena isi ayat Al-Quran itu sebagian besarnya tauhid. Tauhid. Ayat ini bicara tentang tauhid apa? Antum siapa namanya? Firdaus. Bagus, bagus. Ayat ini bicara tentang tauhid apa, bagus? Uluhiyah. Kenapa uluhiyah? Tentang ilahnya. Ada lagi? Antum mau tambah? Enggak. Antum? Antum siapa namanya? Diki. Kenapa Diki? Karena mengesahkan Allah. Siapa lagi yang mau jawab? Mas yang pakai masker merah siapa namanya? Hah? Hendra. Gimana Mas Hendra? Karena terkait dengan penyembahan. Baik. Karena keterkaitannya dengan penyembahan. Ilah itu sesembahan. Jelas? Kenapa dia tidak disebut Rabbah atau la Rabba illa huwa? Kenapa Sal? Kenapa ayatnya nggak bunyinya Rabbah? Kenapa bunyinya ilah? Ya udah dari sono Ustaz gitu. Kenapa Sal? Siapa namanya? Roy. Kenapa Roy? Nggak tahu. Pilihan Sal? Yudo? Karena Allah satu-satunya zat atau satu-satunya Allah zat yang berhak untuk disembah. Ini senantiasa kita ulang. Kenapa Joni? Kenapa? Allah itu udah Rob. Jadi nggak perlu lagi orang dilarang sama Allah. Nggak perlu lagi Allah bilang la taj'alu ma'allahi rabba. Nggak perlu lagi Allah larang. Namanya kalau dilarang lagi manusia menetapkan Allah sebagai Rob, maka ada pengulangan dan itu muhal untuk Allah. Jelas? Karena manusia secara fitrah dia sudah meyakini Allah sebagai Robnya. Baik, paham? Sudah meyakini manusia Allah itu sebagai Robnya. Kalau nggak ngerti rububiyah uluhiyah nanti tanya lagi, emang apa bedanya Rob dengan ilah, kan gitu. Benar nggak?
Kalau nggak bisa bedakan rububiyah, uluhiyah, akhirnya tanya lagi, Ustaz, emang apa bedanya rububiyah dan uluhiyah? Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Ham. Bedanya banyak apa dikit? Banyak. Bedanya banyak. Apa di antara perbedaannya? Di antara perbedaannya apa? Rububiyah dengan uluhiyah. Rububiyah lebih ke arah Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengganti siang dan malam, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ada yang ngingkarin nggak rububiyah? Nggak ada. Dengan lisannya ada nggak? Ada. Ada nggak? Siapa? Fir'aun. Orang kafir mengingkari ya? Enggak. Orang kafir mengingkari nggak? Mengingkari nggak? Enggak. Kan Anda sudah contohkan. Lihat, mereka habis ciptakan gol itu tangannya ke sana tuh. Nggak ada yang ke sana. Benar nggak? Ini nggak ilmiah. Tapi ilmiahnya ayat Al-Quran. Allah bilang apa? La in sa'altahum man khalaqahunna. Kalau engkau tanya pada mereka siapa yang ciptakan mereka, pasti mereka jawab Allah. Yang kabarin ini siapa, Yuliansa? Allah. Pertanyaan saya, ada yang ngingkarin gak rububiyah Allah? Gak ada. Dengan lisannya ada atau enggak? Ada. Siapa? Fir'aun. Hatinya gimana? Mengingkari rububiyah enggak? Hati Fir'aun mengingkari rububiyah enggak? Enggak. Allah sendiri kabarkan. Wastaiqonat ha, kata Allah, hatinya itu tetap mengakui rububiyah miliknya Allah. Walaupun Fir'aun pernah bilang lewat lisannya, ana rabbukumul a'la. Firaun pernah ngomong itu, saya adalah Rabb kalian yang tinggi. Tapi ucapan ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Firaun itu hanya ngucapin di mulutnya saja. Pernah nggak antum mengakui kebenaran seseorang di hati, tapi mulut antum nggak terima? Pernah nggak? Nah, itu Firaun. Ketawa. Kenapa ketawa? Jadi Anda menyamakan antum dengan Firaun gitu. Itu Firaun. Ketika Firaun bilang dia Rabb, dia gunakan lafaz Rabb. Ana rabbukumul a'la. Saat dia gunakan lafaz Rabb itu, Allah menegaskan bahwasannya itu hanya di mulut, tapi hatinya tetap meyakini rububiyah itu miliknya Allah. Oke, sampai di sini jelas. Jadi pertanyaan saya, ada yang mengingkari rububiyah nggak? Secara hati dan lisan nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalaupun pernah ada, Fir'aun. Makanya antum gak akan pernah ketemu ayat dalam Al-Quran la taj'alu ma'allahi rabba, tapi akan disebut oleh Allah la taj'alu ma'allahi ilahan. Apa pelanggaran kaum musyrikin? Apakah pelanggaran mereka dalam rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Mereka sembah Lata, mereka sembah Uzza, Manat. Tetapi saat mereka ada di tengah lautan, terombang-ambing dengan ombak yang besar, mereka tidak sebut nama Lata, Uzza, dan Manat. Tetapi da'awallahu mukhlisina lahuddin, kata Allah tuh. Tetapi mereka dengan ikhlas memohon pada Allah,
agar mereka diselamatkan di tengah laut itu. Subhanallah. Sudah masuk Isya? Oke. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.